Dah. Bisa? Ini Pak, buat Bapak. Iya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, kau menjaga. Ku kuat karena kau Kamu turun sana. Tadi kerebutin lagi. Bu. Lagi mamanya. Ya, Halo Mega. Kenal sama Mega. Ya. Tuh foto dulu kakak tuh foto Mega. mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Iya, Pak. Ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Adalah suatu anugerah yang besar bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Saudara semuanya, firman-Nya berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Seberapa banyak dari kita, orang yang percaya, menyadari bahwa Allah telah memberikan kuasa itu kepada setiap kita. Dengan kuasa itu, kita mampu mengalahkan setiap kekuatan iblis. Kita mampu mengalahkan ketakutan kita. Kita mampu mengalahkan juga melewati setiap momen-momen demi momen yang saat ini sedang kita alami, yaitu COVID-19. Bapak Ibu, kita harus percaya dengan kuasa yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mampu melakukan perkara yang besar bersama dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu kami rasakan. Kami bersuka cita Bapa bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami rindu lebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kiranya Engkau yang berdaulat atas setiap kami ya Bapa. Engkau juga yang akan berdaulat atas setiap koneksi internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Biarlah dalam keadaan yang baik sehingga kami dapat menikmati ibadah dari awal sampai akhirnya dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang di rumah, jika kita percaya bahwa kita sudah diberikan kuasa daripada Allah, mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa. Jemaat boleh dipersilakan untuk berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Biarkan Tuhan yang bekerja menjamah setiap hati kita. Kami merindukan hadirat-Mu ya Bapa di setiap keluarga demi keluarga. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lagi dari awal, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa datang di hadapan-Mu. Kami boleh menikmati pujian dan penyembahan. Dan biarlah ya Bapa, setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu benar-benar berasal dari hati kami yang paling dalam. Dan kerinduan kami untuk menyekakkan hati Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau duduk diam, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membuka mata rohani kami untuk kami bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba berdoa ya Bapa, biar Engkau sendiri memampukan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, dan berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, mereka boleh dijamah Tuhan, mereka boleh dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga hidup mereka semakin dilayakan, hidup mereka semakin disucikan, menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, dan membiarkan roh Allah sendiri yang berdaulat dan bekerja menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Rosipina dimanapun Anda berada saat ini. Saya sungguh bersyukur oleh sebab saya masih diberikan kesempatan oleh panitia mimbar untuk membawakan sharing firman Tuhan. Dan masih di situasi COVID-19, walaupun situasinya yang menurut kedagingan kita tidak mengenakan. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada pendapatan pun yang jadi berpengaruh, berkurang. Ataupun sama sekali tidak bisa beraktivitas. Tapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas situasi saat ini. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman, tangan Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Mazmur mengatakan, gadat Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur setiap kita. Amin. Di dalam situasi COVID-19 ini, kita mendengarkan instruksi dari Bapak Presiden untuk kita tetap di rumah, bekerja dari rumah, dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar. Nah, tetapi saya melihat ada masih banyak orang yang keluar rumah, bahkan tanpa alasan yang kuat, mereka tidak memperhatikan instruksi yang diberikan oleh Bapak Presiden. Bahkan saya baru belakangan ini membaca, ada beberapa dari mereka yang nekat pulang kampung, dan akhirnya satu travel positif COVID-19. Nah, ini sebuah hal yang kita perlu perhatikan bersama-sama. Dan ketika instruksi diberikan, setidaknya menurut saya ada dua hal yang membuat instruksi itu berhasil. Yang pertama, ketika instruksi diberikan, si penerima instruksi akan menganggap penting instruksi. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua agar instruksi ini berhasil, si penerima instruksi menganggap penting yang memberikan instruksi. Dengan kata lain, menghormati yang memberikan instruksi. Kedua hal ini adalah faktor berhasilnya sebuah instruksi di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, kenapa kita hari ini, bahkan beberapa dari saudara tetap kerja di rumah, tetap berada di rumah, tidak keluar? Karena kita, yang pertama, kita menganggap penting instruksi yang diberikan. Kedua, karena kita menghormati dia, Bapak Presiden Jokowi yang memberikan instruksi. Kalau kita tidak melakukan dua hal ini, kita akan sama seperti mereka yang sama sekali tidak memperhatikan instruksinya, bahkan melanggar, tidak melakukan apa yang menjadi instruksi. Di dalam bulan Mei ini ada sebuah perayaan, kelanjutan dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bulan Mei ini kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan terakhir,
yang kita kenal dengan amanat agung. Inilah pesan terakhirnya. Secara khusus hari ini saya diberikan tema di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Ini sebuah pesan terakhir juga. Tetapi saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk dapat melihat sudut pandang penulis daripada Injil Markus ini. Kenapa dia menuliskan dengan gaya bahasa yang berbeda. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Markus 16 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat firman Tuhan ini di ayat yang ke-15 tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Ada ayat yang melatar belakanginya. Ayat sebelumnya itu melatar belakangi kenapa Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan beritakan Injil. Ternyata ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada beberapa murid, ya, dikatakan mereka tidak percaya oleh pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bukan hal yang sepele ketika dikatakan tidak percaya. Kenapa? Karena Yohanes Markus secara khusus menuliskan kata tidak percaya sebanyak 3 kali dalam pengulangannya. Kita melihat bersama-sama. Markus 16 ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ini murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini statement yang pertama, tidak percaya. Yang kedua, ayat yang ke-13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-14. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sangat tragis sekali Bapak Ibu. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melihat perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Dan bahkan mereka juga secara langsung mendengarkan janji Tuhan akan kebangkitannya. Tetapi yang terjadi, Injil Markus menyampaikan murid-murid itu tidak percaya. Dan ternyata saya melihat ketidakpercayaan inilah yang menjadi penghalang bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Injil Markus dituliskan dengan tujuan, yaitu memperkenalkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. 1. Sebagai anak Allah yang maha kuasa. Yesus Kristus hadir ke dunia, dia sebagai anak Allah yang maha kuasa. Dia melakukan banyak mukjizat. Tetapi yang kedua, selain sebagai anak Allah, Markus ingin menjelaskan, ingin memperkenalkan kepada setiap pembacanya bahwa Yesus Kristus juga dia adalah seorang hamba Tuhan yang mau dengan rela hati melayani. Bapak Ibu melihat di dalam Markus pasal 10 di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri, dia anak Allah tetapi dia juga seorang hamba Tuhan dan dia seorang pelayan Tuhan. Dia memberikan teladan, melayani, bahkan dia melayani murid-muridnya. Dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Ini dua profesi atau dua status yang kontras. Satu anak Allah yang maha kuasa, tapi satu lagi hamba yang pekerjaannya adalah melayani. Tetapi memang inilah tujuan mengapa Markus menuliskan cerita ini. Memang sengaja dia memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha kuasa dan juga sebagai hamba Tuhan. Nah, di balik dua status yang ingin disampaikan, ternyata Injil Markus ingin memberikan penekanan kepada setiap pembacanya bahwa setiap kita yang membaca tulisan Markus hendaknya memberikan respon terhadap Injil yang sudah didengarnya
dengan cara taat dan melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus. Dengan kata lain seperti ini, Yesus Kristus, dia yang adalah anak Allah, dia yang adalah maha kuasa, dia saja mau ambil rupa sebagai hamba dan mau melayani. Dan kesuksesan daripada seorang hamba adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia memberikan teladan di dalam ketaatannya melakukan perintah daripada Tuhan. Di pasal yang pertama, Markus menuliskan hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ternyata pemberitaan Injil itu tidak diberikan hanya kepada murid-muridnya. Karena pemberitaan Injil ini sudah Tuhan mulai sejak awal pelayanannya. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, Injil itu apa sih? Injil itu kan berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi dosa-dosa saya dan saudara, dan kita beroleh keselamatan. Itu adalah Injil. Dan ternyata ketika kita percaya Tuhan Yesus, ini juga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus di awal pelayanannya. Itulah Injil. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, Markus pasal 1 dan Markus pasal 16, di mana awal dan akhir menuliskan sesuatu hal yang sama, yaitu pemberitaan Injil. Yesus memberitakan Injil, dan akhirnya yang terakhir, dia mau pemberitaan Injil juga disampaikan kepada setiap muridnya. Dan diharapkan semua muridnya melakukan. Tetapi penghalang untuk pemberitaan Injil ternyata ketidakpercayaan daripada murid-muridnya. Saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat kata ketidakpercayaan dari kata aslinya itu sama penggunaannya untuk mewakili kata kesetiaan di dalam bahasa Indonesia. Jadi kepercayaan dan kesetiaan ini sama. Apa korelasinya? Kalau kita percaya, maka kita akan setia. Dan ketika kita percaya dan kita setia, ini juga yang akan mendorong kita untuk taat terhadap kepada semua instruksi yang diberikan. Nah, sekarang kalau kita ditipu itu kan karena kita menaruh kepercayaan kepada orang yang ternyata tidak bisa dipercaya. Itu kita ditipu. Tapi hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan instruksi. Satu penghalang yang tidak percaya. Tuhan mau kita melalui pembacaan Injil Markus ini, kita harus percaya kepada Dia. Dan apa? Ketidakpercayaan ini ternyata muncul karena sebenarnya mereka belum mengenal betul siapa pribadi yang ada bersama-sama mereka. Dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus. 3,5 tahun mereka ikut terlibat bersama Tuhan Yesus. Tetapi apa hasilnya? Injil Markus memperkenalkan atau menyatakan bahwa mereka tidak percaya. Dan kalau mereka tidak percaya, maka pemberitaan Injil pun tidak akan pernah mereka bisa lakukan. Jadi Markus betul-betul menekankan Markus ingin setiap pembacanya meresponi Injil yang mereka dengar dengan cara apa? Dengan cara taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sederhana saja, perintah atau instruksi dari Tuhan Yesus, yaitu pergi dan beritakan Injil. Ini yang Tuhan mau bagi saya dan saudara untuk kita kerjakan bersama-sama. Dan pemberitaan Injil sendiri sebenarnya jangan dipandang, oh kita harus jadi misionari gitu, kita harus tinggalkan kehidupan kita harus tinggalkan pekerjaan kita harus full time, kita harus melayani sepenuh waktu di gereja saja. No. Itu betul, tetapi bukan satu-satunya cara. Karena Tuhan memanggil kita di masing-masing pekerjaan kita. Setiap kita punya bagian masing-masing di dalam kehidupan kita. Ada orang yang memang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi ada juga yang Tuhan mau mereka menjadi berkat dan memberitakan Injil di mana mereka berada, di pekerjaan mereka, di bisnis mereka. Nah,
Saya membagi pemberitaan Injil sendiri ke dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini memang kita memberitakan Injil dan full, sepenuh waktu, seperti rasul-rasul juga memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Tetapi ada yang kedua bentuk yang tidak langsung adalah mengambil peran atau mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu punya hati untuk memberitakan Injil, tapi Bapak Ibu nggak punya waktu. Bapak Ibu punya dana, Bapak Ibu bisa berikan dana tersebut untuk menolong atau memberkati mereka yang melakukan pelayanan pemberitaan Injil secara langsung. Bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa ikut terlibat di situ secara tidak langsung. Bapak Ibu mungkin tidak punya dana, Bapak Ibu mungkin nggak punya kebutuhan materi, tetapi Bapak Ibu punya tenaga. Ikut aja langsung terlibat di dalam pemberitaan Injil. Ini yang dikatakan, ini yang saya bagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Nah, secara gampangnya seperti ini. Gereja kita, Rosipina, melakukan ibadah dan di sini juga dilakukan pemberitaan Injil setiap minggunya. Nah, bagi rekan-rekan di panitia penyembahan, kami semua dengan, secara tidak langsung mengambil peran di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan di dalam pemberitaan Injil tentunya. Ini adalah bentuk yang tidak langsung dalam pemberitaan Injil. Dan saya mau ingatkan bahwa pergi di sini, kata pergi adalah kata, kalau saya mau sampaikan secara akuratnya, kata pergi ini lebih dapat diwakilkan ketika seorang pelari estafet itu melanjutkan atau pergi untuk melanjutkan dari pelari sebelumnya. Melanjutkan tugas atau perjalanan dari pelari sebelumnya. Ini kata pergi yang cocok untuk menerjemahkan di ayat 15. Pergi dan beritakan Injil. Jadi pergi untuk meneruskan perjalanan orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau disuruh pergi, artinya kita disuruh meneruskan perjalanan orang lain. Siapa orang lain yang dimaksudkan di sini? Siapa pribadi yang sudah memulainya? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Dia yang sudah memulai perjalanan pemberitaan Injil itu. Kita tadi sudah lihat di pasal pertama, Yesus Kristus sudah mulai pekerjaan itu. Yesus sudah mulai memberitakan Injil itu di pasal yang pertama. Dan pasal terakhir, saatnya tongkat estafet itu diberikan kepada saya dan saudara. Kita harus pergi melanjutkan pemberitaan Injil ini. Ada langsung dan tidak langsung. Kemana saja. Kemana saja dan kepada siapa saja Injil harus diberitakan. Jadi, kalau kita percaya, maka kita juga akan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan instruksi untuk memberitakan Injil tersebut. Percaya dan kesetiaan ini juga akan melahirkan ketaatan untuk melakukan instruksi dari orang yang kita percayai, dari pribadi yang kita percayai. Pertanyaannya adalah, benarkah kita mengenal pribadi Yesus Kristus yang mana kita menaruh kepercayaan kita kepadanya? Dan kalau kita benar-benar mengenal siapa pribadi yang kita taruh kepercayaan kita, maka kita juga akan tetap setia kepadanya, Bapak Ibu. Karena percaya dan kesetiaan ini tidak bisa dipisahkan. Dan kepercayaan dan kesetiaan ini akan melahirkan ketaatan melakukan setiap apa yang diperintahkan firman Tuhan. Bukan hanya ketika Tuhan berkata langsung di dalam kitab Injil, tetapi seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan setiap instruksi yang diberikan, kita juga akan ambil bagian. Bukan karena aturan, ya, bukan karena hukum, karena kita bukan agama di bawah hukum. Itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kita adalah orang Kristen yang melakukan semua aturan, yang melakukan semua instruksi itu dari hati yang percaya dan hati yang mau setia kepada Dia yang adalah Tuhan kita,
Juru selamat kita, maka kita akan taat. Pertanyaannya, sudah kita benar-benar percaya dan setia kepada Tuhan dan taat kepada instruksinya? Jika belum, ambil setiap kesempatan untuk mengaktualisasikan hati yang percaya dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan sudah naik ke surga, Dia akan melihat kita menjadi penerus-penerus melakukan pekerjaan yang sudah lebih dulu Tuhan Yesus mulai, yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Banyak hal, kalau mau dijabarkan banyak hal. Tapi Bapak Ibu sendiri bisa melihat apa itu penjabaran dari pemberitaan Injil. Mengambil bagian di dalam pelayanan pun sejatinya itu kita lakukan karena kita percaya dan kita mau setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena dorongan, bukan karena paksaan. Itu sebabnya juga saya tidak mau memaksa-maksa setiap Anda yang mau melayani Tuhan. Kalau Anda mau melayani Tuhan, kami semua dengan senang hati membuka diri dan kita melayani bersama-sama. Tapi kalau kita melayani dengan motivasi yang salah, itu pun juga akan teruji oleh waktu. Jadi sejatinya hari ini kita diingatkan oleh Injil Markus yang menyatakan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang Maha Kuasa dengan statusnya yang tinggi ini, tapi Dia mau mengambil pekerjaan yang rendah. Hamba. Manusia melihat pekerjaan hamba ini sebagai pekerjaan yang rendah. Lalu siapa kita? Siapa kita? Sehingga kita tidak mau mengambil bagian yang Tuhan Yesus sudah mulai duluan. Melayani, memberitakan Injil dalam semua aspek. Siapa kita? Terus kita gengsi melakukan hal-hal yang menurut kita itu bukan bagian kita. Bapak Ibu, tidak ada hal kecil di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun hanya sekadar menyapu gereja, itu adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Kalau itu berangkat dari hati yang percaya dan setia dan mau taat melakukan firman Tuhan. Hari ini, mari kita sama-sama lihat kedalaman hati kita. Benarkah kita percaya kepadanya? Kalau percaya, berarti kita mau setia kepadanya. Sampai kapanpun. Tahukah Bapak Ibu, kesetiaan itu baru dikatakan kesetiaan ketika menghadapi situasi yang sulit. Dalam situasi sulit seperti ini, apakah Bapak Ibu masih mau tetap percaya kepadanya? Masih mau tetap setia? Saya mau katakan, situasi COVID ini betul-betul akan memurnikan setiap kita dan akan memunculkan kualitas kita yang sesungguhnya. Apakah kita menjadi orang Kristen yang anak-anak, yang mengeluh, yang mudah khawatir dengan situasi seperti ini? Saya katakan, boleh khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita. Sampai mau ngapain aja takut, ketakutan, dan wow. Saya bilang, kemana damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan? Jadi, marilah kita betul-betul mengaktualisasikan hati kita yang percaya kepadanya dan hati kita yang mau setia kepadanya dengan cara ambil bagian di dalam pemberitaan Injil ini, baik langsung atau tidak langsung. Dan saya percaya kuasa itu sudah diberikan. Kuasa itu siapa? Adalah pribadi Allah Roh Kudus sendiri yang ada di dalam diri saya dan diri saudara sekalian. Mari ambil langkah pasti, ambil ketetapan hati untuk mau mengambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam pemberitaan Injil, di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah mulai sejak awal masa kehidupan Dia di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh diingatkan, kami harus terus percaya kepadamu. Dan kami mau setia kepadamu. Dan kami mau menunjukkan hati kami yang percaya dan hati kami yang setia itu dengan ketaatan kami. Melakukan setiap
perintah dan instruksi yang Tuhan berikan. Oleh sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan juga Engkau adalah hamba yang sudah memberikan teladan bagi setiap murid-murid untuk melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Terima kasih Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka alami. Tangan Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Menolong mereka untuk mereka bisa terus percaya kepadamu, bisa terus setia dan terus taat sampai akhir hidup mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur buat waktu yang indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari jemaat di rumah, kita mengambil sikap untuk kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan jemaat baik yang ada di sini Tuhan, dengan sebagian orang maupun juga jemaat yang ada di rumah. Kami ingin berdoa bersama-sama Tuhan untuk menaikkan, memohon kepadamu Tuhan supaya Tuhan juga memberkati bangsa negara kami yang saat ini menghadapi pandemi virus COVID-19 Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang sudah menjanjikan kepada kami, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu terus Tuhan bersama-sama dengan kami. Begitupun juga dengan bangsa negara kami Tuhan. Engkau selalu menyertai bangsa negara kami. Untuk kami boleh bisa menghadapi pandemi ini Tuhan. Supaya kami dapat menghalau dan bahkan Tuhan kami waspada dan kami bisa menghadapinya dengan baik. Beri hikmat dan bijaksana Tuhan bagi masyarakat untuk boleh ikut ambil bagian menjaga kesehatannya. Maupun juga untuk boleh memakai masker ataupun juga menjaga jarak dengan satu dengan yang lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya penularan virus Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkati bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk yang berduka, biarlah Engkau yang akan memberikan penghiburan. Yang sedang dirawat, Engkau memberikan kesabaran Tuhan, memberi kekuatan Tuhan. Dan bagi yang sembuh Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus memberkati, memimpin Tuhan. Sehingga boleh kami semua Tuhan dapat menghadapi wabah pandemi ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Engkau yang akan memberkati beliau dengan kesehatannya. Para menteri maupun juga semua jajaran yang paling rendah Tuhan. Bahkan ke RT dan RW Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatukan aparat pemerintahan kami dengan satu tujuan untuk dapat bersama-sama bekerja untuk mencegah pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan bagi Presiden maupun juga aparat yang paling bawah Tuhan. Bapa dalam surga, saat itu juga kami ingin berdoa untuk para jemaat Tuhan yang mungkin mengalami lemah tubuh, atau mungkin ada yang sakit Tuhan, atau mungkin ada beban berat Tuhan permasalahannya Bapa. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dapati tiap-tiap hari, firman Tuhan dan bahkan persekutuan dengan Engkau Tuhan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberikan kesembuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menyertai kami, yang menggandeng kami Tuhan, yang selalu memberi kekuatan bagi kami Tuhan, dan Engkau yang akan memberikan kesembuhan pula ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami dapat berdoa dan berkumpul, dapat mendengar firman Tuhan, dan kami boleh memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina, saat ini terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang dinyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, penghiburan dan kekuatan melalui Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Allah selalu menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu. Berikut rangkaian kegiatan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dalam seminggu ke depan. Pastikan di setiap kegiatan Bapak Ibu tidak melewatkannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.